Biasanya, kalau orang pesta 1 kali aja udah senang. Apalagi pesta 2 kali. Tentu kita bukan pesta secara jasmania, tapi pesta secara rohani. Jadi kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dulu. Kayaknya gendut sekali. Ada apa ini? Memang begini ya. Kita buka, kita lanjutkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melihat preview sedikit. Ahab ini raja jahat. Bagaimana nanti dia akan melakukan banyak hal yang dicatat untuk jadi pelajaran buat kita. Nah, sekarang kita mau baca pasal 17 ayat 1 sampai 6. Kita mulai catatan tentang pelayanan Nabi Elia. Oke. Kita baca sama-sama ayat 1 sampai 6, 1 Raja-Raja pasal 17 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaktian yang kami lakukan hari ini, baik yang pagi hari maupun sekarang sore hari. Kami mau belajar firman Tuhan, mohon Kau yang pimpin, supaya ini tidak hanya lewat begitu saja tanpa kami perhatikan, tetapi sungguh-sungguh ada pengajaran yang kami serap dan menguatkan kami dan menjadi penuntun di dalam pelayanan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kepada Ahab dan orang Israel yang sudah meninggalkan Tuhan, Tuhan mengutus nabinya. Salah satu nabi yang hebat sekali. Dan Tuhan kasih dia suatu pelayanan yang besar. Bayangkan, diutus kepada Yerobeam saja, ya, Yerobeam itu puluhan tahun sebelum si Ahab. Itu saja sudah bahaya. Waktu itu, barusan Israel itu berpisah dari Yehuda, dan sudah langsung bikin 2 lembu emas. Tuhan kirim Allah dari Yehuda. Hampir ditangkap sama Yerobeam, tapi Tuhan bikin tangannya si Yerobeam kejang sampai nggak bisa tarik kembali. Itu pun masih ada resiko buat abdi Allah dari Yehuda itu, diajak untuk makan sama-sama Yerobeam, lalu kemudian ada nabi tua yang menipu dia, akhirnya ketipu, akhirnya dia mati diterkam singa. Kalau Tuhan mengutus kepada Yerobeam saja sudah bahaya, ada Ahab dan Izebel lebih bahaya lagi. Apa yang mau Tuhan utus? Elia. Jadi ayat yang kita baca ini adalah catatan pertama tentang Elia, seorang yang luar biasa sekali. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari Elia.
Ya. Pertama, kita melihat bahwa dia berbicara atas nama Tuhan. Ya kan? Dia bilang ini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Jadi dia berbicara atas nama Tuhan. Dia sedang menyampaikan firman yang Tuhan mau kasih tahu kepada umat. Dia bilang kepada Ahab. Ya. Nah, bandingkan dengan nabi-nabi Baal dan nabi Asyera, ya, yang mengatasnamakan Baal. Ya. Mereka bilang bahwa Baal lah Allah yang sesungguhnya. Kita menyembah Baal. Asyera itu adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya grove, ya, itu adalah sembahan yang berbentuk kayak tiang kayu yang diukir dan biasanya ditaruh di tempat-tempat rindang yang ada banyak pohon-pohonnya. Jadi kayak suatu taman yang tersembunyi, taman kecil, atau hutan yang sepi. Ya. Nah, lalu dimanapun itu di Israel, Izebel membuat sembahan Asyera ini. Nah, mereka akan berdoa kepada Baal, berdoa kepada Asyera, dan mereka mengucapkan firman yang katanya dari Baal atau dari Asyera. Nah, ternyata kalau kita bandingkan di pasal 17 berikutnya, ya, di pasal 18, apa yang sampaikan lewat nabi-nabinya tidak terjadi. Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi palsu yang lain, ada yang mengatasnamakan Jehovah juga, tetapi ternyata apa yang mereka katakan juga tidak terjadi. Jadi ada suatu perbedaan jelas di sini antara nabi Tuhan Elia dengan semua yang bukan punya Tuhan. Yang Elia katakan terjadi, yang bukan Tuhan katakan tidak terjadi. Berarti yang Elia katakan inilah yang dari Tuhan. Kita banding dengan zaman modern ini kenapa mati-mati? Udah pakai dua nih. Apa yang terjadi? Yang ini mati. Oh, ada. Yang ini agak setengah nyala. Apa perlu dua-duanya diganti? Gimana? Kalau kita bandingkan dengan nabi-nabi yang di zaman modern, sesudah Rasul Yohanes, Rasul yang terakhir, masih banyak nabi-nabi lain. Dan semuanya itu tidak ada yang berhasil juga. Tahun 1844, Miller itu adalah pendiri dari gereja Advent, membuat prediksi, membuat ramalan bahwa tahun 1844 akan terjadi kiamat, Tuhan akan datang, dan tidak datang. Akhirnya mereka sebut itu the great disappointment, kekecewaan besar. Banyak orang meninggalkan gereja Advent pada waktu itu, tetapi sebagian kecil mereka malah memperkuat iman mereka, lalu mereka bilang enggak, Tuhan pasti datang, lalu mereka bikin prediksi lain, semuanya gagal. Tahun 1850, lalu kemudian Ellen White dianggap nabiah yang sangat penting di dalam gereja Advent, yang tulisan-tulisannya si Mrs. White ini itu dianggap esensial untuk memahami Alkitab, untuk memahami kehendak Allah. Jadi si Ellen White ini, dia juga membuat nubuat, ya, akan kedatangan Tuhan. Nggak jadi juga. Ya, nggak jadi. Terus tahun 1856, waktu itu mereka ada konferensi, Ellen White berkata bahwa di antara mereka yang konferensi itu, sebagian dari mereka masih akan tetap hidup ketika Tuhan Yesus datang kembali. Itu tahun 1856. Berarti sudah 190 tahun. 170 tahun. Nah, semua yang di konferensi itu sudah mati semua. Berarti nubuatannya gagal. Ya. Kemudian ada satu nabi dari India. Ya. Namanya Kushal Kumar.
Dia menubuatkan bahwa tanggal 29 Juni 2024 akan ada kiamat. Enggak jadi kiamat, direvisi lagi 10 Agustus katanya 2024. Enggak kiamat juga. Gagal semuanya. Yang Joseph Smith, pendiri dari gereja Mormon. Kalau Anda ingat, dia mengaku terima lempeng emas dari surga, ya, dari malaikat yang namanya Maroni. Di mana lempeng itu? Tidak ada yang tahu. Siapa yang pernah lihat? Cuman dia sendiri. Dan apa yang tertulis di dalamnya? Rahasia. Jadi tidak pernah ada yang lihat, tidak ada yang bisa baca, isinya rahasia. Lalu kemudian dia membuat suatu nubuat bahwa katanya putra pertama dialah yang nanti akan lahir, lalu kemudian menerjemahkan isi lempengan emas itu. Putra pertamanya. Mungkin dia pikir kalau putranya masih kecil gampang untuk dia isi itu kata-kata untuk putranya, nanti putranya atau bagaimana? Ternyata putranya itu lahir dan mati di hari yang sama. Jadi gagal juga prediksi dia, ramalan dia bahwa putranya lah yang akan menerjemahkan lempengan emas itu. Kita melihat ada banyak sekali yang mengaku nabi. Ada yang pergi ke sekolah nabi, sekolah rasul, lalu kemudian mengeluarkan nubuat demi nubuat. Ada prediksi-prediksi. Ada yang terlalu berani lalu memprediksi pasangan presiden, calon presiden yang akan menang, dan salah. Ada yang memprediksi, salah satu favorit yang diprediksi itu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Tetapi setiap kali ada yang keluarkan prediksi, keluarkan nubuatan, ramalan, semuanya selalu gagal. Tuhan Yesus sudah bilang, tidak seorang pun tahu, anak pun tidak. Apalagi kita yang bukan, yang nggak ada apa-apanya, nggak ada orang dalam gitu ya. Pasti semuanya salah. Jadi, nah kalau menurut Ulangan pasal 18 ya, sesuai hukum Taurat, nabi yang terlalu berani berbicara atas nama Tuhan, tetapi perkataannya tidak jadi, tidak sampai, dia hukumannya adalah hukuman mati. Itulah sebabnya di pasal 18 nanti kita baca, waktu nabi-nabi Baal dan Nabi Asyera itu lawan Elia, siapa yang bisa menurunkan api dari langit? Dan nabi-nabi Baal itu mereka coba setengah hari. Tetapi tidak turun-turun api. Berarti mereka gagal. Dan karena mereka gagal, terbuktilah bahwa mereka bukan berasal dari Tuhan. Dan sesuai dengan hukum Taurat, Elia mengeksekusi mereka semua. Jadi, kalau kita melihat apa yang Elia katakan di sini, ini adalah bukti bahwa dia berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita aplikasikan ke seluruh Alkitab, Alkitab inilah satu-satunya kitab suci yang mengandung nubuatan yang terjadi semuanya dan tidak ada satupun gagal. Dan bukan cuma sekedar ramalan besok hujan, besok tidak hujan, nanti bakalan terjadi goncangan politik di dunia, bakalan terjadi suatu bencana, nggak tahu di mana, pokoknya ada bencana alam, ada banjir, ya banjir bisa saja di mana-mana, selain di Sunter, di Kelapa Gading, tinggal diprediksi saja tahun 2026 masih akan ada banjir. Tidak segampang itu. Nubuatan-nubuatan yang di dalam Alkitab spesifik. Ada menyebut nama orang bahkan seperti Koresi. Ada menyebut jumlah tahun seperti 70 tahun yang dinubuatkan oleh Yeremia. Ada berbagai nubuatan yang spesifik. Dan semuanya digenapi. Tidak ada satupun yang Tuhan biarkan gugur. Kalau itu bukan bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, maka saya nggak tahu lagi perlu bukti apa lagi. Jadi, semua kitab yang lain boleh kita bandingkan dengan Alkitab. Kita mau melihat mana yang benar-benar berasal dari Tuhan. Yaitu yang nubuatannya benar-benar terjadi. Mungkin nggak suatu kitab suci tidak pernah memberikan nubuat yang gagal. Tapi karena memang nggak pernah bikin nubuat, ya bisa saja. Jadi tidak pernah gagal kasih nubuat. Tapi karena memang dia tidak tahu apa-apa, jadi dia tidak bikin nubuat apa-apa. Itu bukan dasar dari Tuhan. Justru Tuhan kasih
nubuatan kepada manusia adalah untuk membuktikan kepada manusia bahwa dia berfirman. Itu adalah tanda. Sebenarnya Tuhan gak usah kasih tahu dulu. Kalau Tuhan mau menahan hujan selama 3,5 tahun, Tuhan bisa lakukan tanpa kasih tahu manusia dulu. Tuhan gak harus kasih tahu Ahab. Tapi karena Tuhan mau menjadikan itu suatu tanda, Tuhan kasih tahu duluan di depan. Supaya manusia sesudah itu terjadi melihat ke belakang dan bilang, oh iya benar, ini Tuhan yang atur, ini Tuhan yang lakukan. Jadi, Tuhan kasih Elia firman plus tanda adalah supaya Ahab dan orang Israel mereka percaya kepada perkataan Elia. Nah, ada banyak perkataan Elia, cuman nggak dicatat. Oke, sekalipun tidak dicatat, tapi kita bisa tahu inti dari teguran-teguran Elia kepada Ahab. Kita bisa tahu apa peringatan-peringatan yang Elia lancarkan melawan Ahab. Karena itu adalah yang sesuai dengan hukum Taurat. Jadi, ketika Tuhan kasih firman ini dan Elia berbicara, sebenarnya Ahab punya pilihan. Israel punya pilihan. Mereka mau taat, mereka mau bertobat, ya, taat, atau mereka mau mengeraskan hati. Dan tentu, dua-dua pilihan ini ada konsekuensinya. Dan itu akan kita lihat di poin yang ketiga. Sekarang kita lihat poin yang kedua dulu. Ternyata, sesudah Tuhan suruh Elia berkata begitu sama Ahab, Tuhan kemudian berkata lagi kepada Elia di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kita melihat di sini adanya janji pemeliharaan Tuhan. Ada janji pemeliharaan Tuhan, sesuatu yang sangat indah. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya. Dan Tuhan terlebih lagi mengasihi anak-anaknya yang menjawab panggilannya. Masakan Tuhan mengutus anaknya, tetapi tidak kasih bekal. Karena Tuhan pernah juga suruh murid-muridnya kasih makan 5.000 orang laki-laki. Tapi Tuhan siapkan bekalnya. Tuhan sudah tahu bagaimana mencukupi kebutuhan mereka. Jadi, walaupun murid-murid waktu itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, beli roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup. Tapi, Tuhan suruh mereka bukan tanpa menyediakan. Tuhan bilang bahwa kita bagaikan domba di tengah serigala. Mungkin nggak gembala yang baik ini mengutus domba ke tengah serigala? Tapi mengutusnya tanpa kasih sepasukan malaikat untuk melindungi dombanya. Karena Tuhan pernah mengirim Daniel ke gua singa. Tapi Tuhan kirim juga satu orang malaikat. Sehingga semua singanya itu semuanya kayak jadi kucing rumah. Tidak ada yang mengeong, tidak ada yang membuka mulutnya, apalagi memakan si Daniel. Jadi, kalau Tuhan mengutus, pasti Tuhan ada persiapan, pasti Tuhan akan pelihara. Dan karena Elia percaya kepada Tuhan, dia jadi punya keberanian. Seandainya Elia tidak ada jaminan ini, pasti deg-degan juga dia pergi berfirman melawan Ahab. Apalagi firman Tuhannya itu sangat berat, yaitu tidak akan turun hujan. Wah, ya, tidak akan turun hujan ini berat loh. Ya. Nanti kita akan lihat ini konsekuensinya berat sekali. Tetapi sekalipun dia harus mengucapkan itu, Elia tidak takut karena dia punya
jaminan dari Tuhan. Dia punya tiket makan dari Tuhan gitu. Ya. Jadi dia nggak takut. Nah kalau ada orang yang percaya sama Tuhan, saking percayanya sampai berani menjawab panggilan Tuhan, masakan Tuhan tidak memelihara dia? Nggak mungkin. Jadi, ini kalau kita lihat contohnya gimana? Ada nggak? Ada. Ada orang yang Tuhan panggil. Ya. Tuhan mau utus dia. Tapi, dia banyak alasan. Padahal Tuhan sudah janji akan menyertai dia. Tuhan akan pakai dia. Dan dia akan berhasil. Tuhan sudah janji di depan. Tapi dia banyak alasan. Ya. Alasannya adalah, nanti orang nggak percaya saya. Nanti orang nggak dengerin ucapan saya. Alasannya lagi, dia bilang lidahnya berat. Gitu. Maksudnya dia nggak jago ngomong, gitu ya. Dia tidak elegan dalam berbicara. Pokoknya dia banyak alasan. Tuhan kasih dia tanda. Dan Tuhan bilang Tuhan akan menyertai dia. Supaya tanda-tanda itu diperbuat dan bikin orang percaya kepada dia. Lalu Tuhan bilang, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Siapa yang membuat orang buta atau melihat? Bukankah Tuhan? Dan Tuhan janji akan menyertai Musa dan akan mengajar kepada dia apa yang harus kau katakan. Musa masih bikin alasan. Tuhan, saya nggak pantas. Dah kirim aja siapa saja deh. Siapa saja yang pantas, tapi bukan saya. Akhirnya Tuhan marah. Karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Ini sudah disiapkan segala sesuatu, masih takut. Masih ngeyel. Coba bayangkan. Kalau misalnya ada karyawan disuruh sama bosnya. Disuruh kerjakan sesuatu. Dikasih apa? Dikasih mobil, dikasih. Dikasih tempat tinggal, dikasih. Gaji nggak kurang. Benefit segala macam asuransi ada. Mau apa lagi? Mau pasangan hidup. Dikasih juga sama bosnya. Mana ada yang kayak begitu ya. Tapi nyatanya ada. Nyatanya ada. Tuhan sediakan segala sesuatu. Nah kalau orang mau melayani Tuhan, kalau orang mau menjawab panggilan Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu akan membiarkan dia. Dulu Musi pernah cerita, saya nggak tahu kalian masih ingat atau tidak. Nggak tahu ceritanya di depan kalian atau bukan. Kalau nggak salah dia punya paman atau apa. Dan anaknya itu seumuran dengan Pak Suento. Ya. Atau lebih kecil. Nah ceritanya Pak Suento ini, si pamannya ini selalu pesan sama istrinya, kalau anak kita pergi main sama anak-anak lain, kasih duit. Jadi dia selipin duit. Waktu itu duitnya kayaknya cepean gitu, cepet rupiah gitu. Dikasih, dimasukin di kantongnya. Jadi ada duit banyak. Katanya tujuannya apa? Supaya dia pede. Dia pergi main sama anak-anak lain itu jalannya begini. Kenapa? Karena di kantongnya ada duit. Ada banyak duit, dia yang paling kaya gitu. Teman-temannya yang lain itu dia yang jajanin segala macam. Jadi kalau dia sama teman-teman yang lain, dia take gitu kan. Kokonya gitu. Jadi rupanya adanya duit di kantong itu bikin orang jadi pede. Wah, saya mau juga Tuhan. Kalau saya pergi melayanimu, saya mau Tuhan selipin 100 juta di sini gitu kan. 100 juta di sini. Pasti saya kemana-mana saja pasti berhasil. Pasti saya nggak takut. Gimana, mau nggak seperti itu saudara? Nggak berani jawab. Karena Tuhan tidak bekerja seperti itu. Ya. Itu adalah psikologinya seorang bapak-bapak. Engko-engko yang pengen anaknya itu ya, merasa superior. Tapi superiornya karena punya duit bapaknya. Tuhan kan nggak seperti itu.
Kenapa Tuhan tidak mengutus kita dengan menyelipkan emas 1 batang di sini gitu kan? Diutus pergi, wah ke pulau mana gitu, pulau Halmahera, jadi 1 gereja di situ kalau ada 1 batang emas di situ kan, di kantong. Masalahnya di bea cukai pasti nanti ketangkap. Katanya menyelundupkan, wah hilang batang emasnya. Jadi Tuhan tidak seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau anaknya itu bersandar kepada uang yang Tuhan kasih. Nanti ada apa-apa, dia rogoh-rogoh koceknya, ya kan? Mana sisa uang yang Tuhan udah kasih ini? Akhirnya dia cari uang terus, dia cari kantong terus, bukan cari Tuhannya. Mana perlu doa lagi? Karena sudah ada uang di sini, tinggal tarik keluar, hitung, cek. Beres semua masalah. Padahal banyak masalah tidak bisa dibereskan dengan uang. Oleh sebab itu Tuhan tidak mau kita bersandar kepada uang. Lagi pula, ini adalah untuk kesaksian. Coba bayangkan, kalau Tuhan menyelipkan uang 100 juta, 1 M ke hamba-hambanya. Orang pasti akan bilang, itu kan mau jadi hamba Tuhan karena uang. Orang akan bilang apa? Wah, dia bisa khotbah begitu hebat. Iya, karena uang, karena dia punya uang. Makanya Tuhan tidak mau seperti itu. Oleh sebab itu, janji pemeliharaan Tuhan itu adalah cukup, tidak akan kekurangan, dan tepat pada waktunya. Bukan sampai Elia jadi sultan. Bukan itu janji Tuhan. Ya, Tuhan tidak janji nanti di Sungai Kerit itu akan ada kapal pesiar. Enggak, Tuhan tidak akan janji yang seperti itu. Tuhan hanya janji, kamu ke situ, minimal kamu minum ada air Sungai Kerit, kamu makan nanti saya kirim gagak untuk kasih kamu makan. Dan itu setiap hari. Jadi pada saat kamu membutuhkannya, kamu akan dapatkan. Bukankah itu sama saja? Bukankah itu juga adalah jaminan? Bukankah itu lebih hebat daripada BPJS? Ya. Kalau BPJS mesti diklaim ke pemerintah, itu 6 bulan sampai 1 tahun, saudara, klaimnya. Tapi kalau Tuhan tahu untuk memberikan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dan persis apa yang kita butuhkan. Lebih tahu daripada kita sendiri. Oke, lalu yang ketiga. Tadi yang pertama, kita pelajari bahwa ternyata Elia ini benar-benar mewakili Tuhan. Dan firman-Nya, jangan main-main, ya, adalah mewakili Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Lalu kita melihat bagaimana Tuhan kasih satu janji. Bahwa Tuhan akan pelihara. Sehingga, kalau kita percaya kepada janji Tuhan, kita nggak usah takut. Lalu yang ketiga, kita melihat adanya konsekuensi dari ketidaktaatan, sekaligus hasil dari ketaatan. Ada konsekuensi untuk ketidaktaatan, yaitu hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan ini, dalam konteks ini, adalah tidak turun hujan. Sekarang, di Iran itu sedang krisis air. Sejak pertengahan tahun 2025, itu hampir tidak hujan. Memang daerah itu hujannya memang dari awal nggak terlalu banyak. Tetapi 2025 kemarin itu, lebih nggak ada lagi dibandingkan biasanya. Jadi mereka rudal banyak, ya, rudal banyak, bom banyak, tapi air sedikit, minyak banyak, tapi minyak nggak bisa dimakan, rudal nggak bisa dimakan, diminum, sorry, ya. Minyak nggak bisa diminum. Yang mereka butuhkan adalah air. Sampai muncul teori-teori bahwa ini kerjaannya Israel sampai bikin nggak hujan. Saya lucu juga. Kalau Israel bisa bikin di mana nggak hujan gitu ditunjuk, di situ nggak hujan.
Kalau Israel bisa seperti itu, saudara. Dari dulu, bukan baru tunggu 2025. Jadi mereka bilang begini, begitu. Dan sulit sekali. Saya ada nonton di YouTube video-video dari Fox News, segala macam, dari berita. Di rumah-rumah orang biasa, nggak ada air. Dan mereka nggak bisa cuci piring. Ya, semua piring-piring, panci-panci, bertumpuk-tumpuk dan nggak bisa dicuci. Karena air mereka lebih dipakai untuk minum daripada untuk cuci itu. Nggak bisa mandi. Karena mereka lebih pilih minum daripada mandi. Kalian bisa bayangkan. Dan ini sudah berlangsung banyak bulan. Akhirnya, Desember kemarin sempat hujan sedikit. Tapi, tanahnya itu sudah saking keringnya, sudah saking pecah-pecahnya, sudah rusak. Tanahnya itu tidak mampu lagi menyerap air dengan cepat dan banyak. Sehingga alih-alih hujan itu jadi berkah, malah banjir. Jadi ini ibaratnya sudah kekeringan, tertimpa banjir pula. Ya. Nah, di zamannya Elia, kita tahu bahwa tidak turun hujan itu adalah hukuman Tuhan. Kenapa kita tahu? Karena ini 3,5 tahun. Ya. 3,5 tahun itu bukan hal biasa. Plus, bukan hanya tidak hujan, tidak ada embun. Tidak ada embun, saudara. Berarti udaranya itu sangat kering. Sangat kering sampai waktu pagi hari, ya, tidak ada kelembapan udara yang bisa menjadi embun di mana-mana di tanah. Selama 3,5 tahun, semua tumbuh-tumbuhan mati kekeringan. Binatang yang perlu makan tumbuhan hijau mati. Orang kelaparan karena nggak ada makanan. Ini adalah hukuman dari Tuhan. Dan kita tahu ini hukuman karena mereka sedang melawan Tuhan, mereka sedang memberontak terhadap Tuhan. Dan Tuhan memberikan firman-Nya lewat Elia sehingga mereka tahu, oh ini asalnya dari Tuhan. Nah, kita nggak tahu. Kalau di Timur Tengah atau di Iran di mana kalau sampai tidak hujan, apakah itu adalah hukuman Tuhan atau seperti apa? Nanti mungkin kalau kita lihat ke belakang baru kita bisa menilai. Kenapa hari ini kita tidak bisa tahu seperti itu? Karena nggak ada nabi lagi hari ini yang kasih tahu kita. Tapi itu nggak apa-apa, kita nggak usah tahu. Karena tujuan dari Tuhan memberikan hukuman, ya, kalau musuhnya Tuhan yang dihukum, maka itu adalah karena waktunya sudah habis. Kalau sampai Tuhan menghukum, misalnya, bangsa-bangsa Kanaan, itu karena waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan panjangkan, sudah habis. Makanya sekarang Tuhan hukum, ya hukumannya dilaksanakan. Sekaligus itu menjadi suatu peringatan kepada orang-orang lain yang mungkin masih Tuhan kasih waktu, tetapi ini peringatan, kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tetap dalam jalur kamu yang menentang Tuhan itu, lihat hasilnya, akibatnya apa, konsekuensinya. Kalau itu terhadap musuh Tuhan. Nah, kalau misalnya terhadap umatnya, ya mungkin Israel di sini masih pada saat itu bisa disebut sebagai umat Tuhan, maka tujuan dari hukuman itu adalah untuk membuat mereka merenung, membuat mereka introspeksi diri. Lagi mereka kehausan, apa yang mereka pikirkan? Sambil mereka duduk memandangi ladang mereka yang tidak bisa mereka kerjakan. Apa yang mereka pikirkan? Tuhan mau mereka memikirkan tentang Tuhan. Ingat apa yang terjadi dulu. Apa yang mereka lakukan. Apa konsekuensinya. Tuhan memberikan hukuman kepada anak-anaknya supaya kita merenung. Dan
kita kemudian bertobat dari kesalahan kita. Tujuan dari hukuman Tuhan selalu adalah untuk membawa manusia kepada pertobatan. Baik itu orang-orang yang memusuhinya maupun anak-anaknya. Kalau Tuhan menghukum, Tuhan ingin supaya manusia kembali kepadanya. Nah, tapi jangan lupa masih ada hasil dari ketaatan. Nah, ini kebalikannya dari konsekuensi ketidaktaatan. Apa hasilnya? Kita baca bahwa Tuhan memelihara Elia. Ini hasil ketaatan. Tuhan kirim burung gagak 2 kali sehari, ya, untuk mengantar makanan. Dan bukan cuma roti saja, Tuhan kirim daging. Mungkin Elia bolak-balik bungkusannya gitu kan. Mana mereknya? Biasanya ada KFC atau Hokben gitu kan, bungkusannya. Biasanya kiriman yang Tuhan pakai itu ada ininya, gagak food. Mungkin. Karena Tuhan kirim dengan delivery. Deliverynya bukan yang naik motor. Deliverynya lewat udara. Hari ini orang mau pakai drone untuk kirim-kirim barang. Agak-agak berhasil, tapi kayaknya nggak terlalu berhasil. Karena apa? Kalau di Indonesia itu pasti gagal, saudara. Udah ditangkap sama tetangga duluan. Tapi ini Tuhan pakai delivery yang nggak bisa diambil tetangga. Nomor 1, tetangganya nggak ada. Nomor 2, ini burung gagak pintar. Burung gagak itu adalah salah satu burung yang paling pintar. Nah, Tuhan sengaja pakai burung gagak karena dia pintar, matanya itu melihat. Ya. Lalu kemudian pintar mencuri. Burung gagak itu pintar mencuri. Nah, saya nggak tahu. Ya, Tuhan suruh gagak ini curi dari mana? Saya nggak tahu. Karena di istananya Ahab dan Isabel masih ada makanan. Siapa tahu, nggak tahu ya, kok bisa masih ada roti, bisa masih ada daging. Berarti gagak ini ambil dari mana? Gagaklah yang pintar untuk bisa melihat kesempatan, lalu kemudian menggunakan alat, bisa membuka kunci, bisa masuk, bisa ngambil makanan dan lain sebagainya. Itu burung gagak. Saya ada lihat dokumenterinya. Gagak ini pintar ya. Mereka kasih satu kotak gitu, di dalamnya ada kacang. Lalu kemudian mereka lihat gimana caranya gagak ini pakai kayu lah, pakai tarik tali lah, pakai apa segala macam untuk mendapatkan makanan di dalamnya itu. Gagak menjadi agen Tuhan. Dan Elia nggak tahu apa-apa. Elia cuma tahu datang. Ada donat Krispy Kreme, Jeko, roti. Wah, roti luar biasa. Ya. Tapi ketaatan apa yang telah kamu lakukan sampai mendapatkan berkat Tuhan seperti ini? Kalau Elia, dia taat. Dan tidak heran kalau Elia taat, dia diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan sampai dia jadi sultan, bukan sampai dia kaya raya, bukan itu janjinya. Tetapi ini adalah bagian dari berkat Tuhan untuk Elia. Minum ada, roti ada, daging ada. Dia tidak kekurangan protein, saudara. Luar biasa. Saya tidak habis pikir bagaimana Tuhan memberkati Elia. Lebih daripada orang-orang lain. Sekalipun seluruh negeri menderita, dan Elia pasti kena juga. Tetapi ternyata ada pemeliharaan khusus, ada berkat khusus yang Tuhan simpan. Karena Tuhan sayang sama Elia. Nah, apa yang telah kita lakukan sehingga Tuhan sayang kepada kita? Apa? Atau jangan-jangan kita sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Kita cuma kebetulan aja. Karena kalian berada di sini. Dan tempat ini adalah tempat yang Tuhan sayang. Betapa kita harus lebih mengucap syukur lagi. Nah, saudara. Ini Tuhan catat bagi kita supaya kita bijak dalam memilih. Jangan seperti Ahab. Tuhan kirim nabi kepada Yerobeam, tidak didengarkan. Kirim nabi kepada Baesa, Ela, Zimri, Omri, Ahab,
tidak didengarkan, ada konsekuensinya. Tapi buat kita yang sudah mengenal Tuhan, bahkan yang kita percaya kepada Tuhan, sampai tingkat di mana kita rela untuk mengikut Tuhan dan membayar harga, maka Tuhan pasti akan memelihara. Dan ada berkat khusus. Saya tidak katakan harus dalam bentuk roti, daging, dan dikirim oleh gagak. Tetapi Tuhan pasti memperhatikan kita. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Bapa di surga, kami hanya bisa percaya kepada janji-janji-Mu, yaitu bahwa jikalau kami meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Engkau, demi kebenaran-Mu, demi pelayanan-Mu, maka Engkau akan mengembalikan 100 kali lipat. Kami tidak tahu apa rencana-Mu, apa metode yang Engkau pakai. Kami hanya bersandar kepadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau itu baik. Lebih baik daripada yang kami bayangkan. Oleh sebab itu ajarlah kami Tuhan untuk bersandar kepadamu. Dalam kebutuhan kami atau keinginan kami. Kami berdoa kepadamu. Dan kami hidup seperti orang yang memiliki kepastian. Kami hidup seperti orang yang pasti dipelihara oleh Tuhan. Dan kami akan mengikuti Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyi satu lagu.